Sobat TVRI, selamat datang di Pilkato. Di episode kali ini, sebagai pemilih pemula yang cerdas dan beretika, tentunya kita sangat mencintai dan sangat peduli terhadap daerah kita. Kali ini, Anggi akan membahas tentang bahaya dan larangan menyebarkan berita hoax di Pilkada tahun 2024. Yap, hoax. Hoax ini sangat bahaya ya teman-teman TVRI. Karena kenapa? Karena hoax bisa membuat daerah kita menjadi kacau dan bisa saja membuat kita menjadi orang yang salah pilih pemimpin. So, stay tune di video kali ini karena kita akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan penting langsung dari pakarnya. Hoax itu sebenarnya adalah berita yang boleh dikatakan berita yang tidak benar, ya. Berita yang tidak benar yang diproduksi oleh individu ataupun kelompok. Berita hoax itu sebenarnya ada beberapa jenis, ya. Ada di media sosial, ya. Ada juga individu secara face to face. Itu juga terkadang kalau misalnya kita berbohong, itu bisa dikatakan hoax juga. Sekarang ini berseliweran tentang berita-berita hoax yang ada di pilkada. Misalnya, saya kasih contoh yang singkatnya, orang saling mengklaim dalam survei sekarang ini. Sekarang itu boleh dikatakan, saya katakan ini adalah klaim-klaim itu banyak yang tidak benar gitu. Ya, ini diproduksi untuk kepentingan opini gitu. Ya, padahal itu boleh jadi dikatakan, ya itu kan yang menentukan adalah hari hanya dalam pilkada siapa yang menang. Ini dampak negatifnya ini, masyarakat itu disajikan berita atau informasi yang benar. Maka oleh karena itu, ya perlu ada literasi di masyarakat. Ini calon-calon sehingga mereka ada kepentingan untuk bahwa ini adalah pemenangnya. Ya, padahal itu belum tentu menjadi pemenang dalam pilkada itu. Itu yang menjadi permasalahan. Itu hal-hal sangat negatif sekali untuk konsumsi oleh masyarakat, ya. Itu yang menjadi permasalahan ini. Pertama kita lihat medianya yang menyajikan informasi itu. Media-media yang terpercaya yang harus kita lihat, ya. Banyak media-media yang tidak terpercaya yang menyajikan, apalagi di media sosial, ya. Saya tidak mempercayai di media sosial, kecuali misalnya ada media-media tertentu yang memang benar-benar saya lihat bahwa ini adalah anggap agak benar, ya. Tidak benar juga 100%, tapi itu agak benar, mendekati kebenaran, ya. Itu saya himbau kepada masyarakat, ya, khalayak, supaya mereka tidak terpapar berita bohong ini. Oleh karena itu kita harus nyaring informasi, terutama di pilkada ini banyak informasi-informasi yang berseliweran, informasi yang dalam hal ini hoax atau tidak benar. Makanya itu perlu ada lihat medianya, media apa yang menyajikan tentang informasi itu, ya, dia punya kredibel ke media itu yang harus kita lihat. Yang kedua, jangan terlalu percaya dengan informasi yang ada di media sosial karena boleh jadi itu banyak berita yang informasi yang tidak benar, ya. Nah, di era digital yang sangat pesat dan informasi yang sangat cepat menyebarnya, tentunya itu adalah hal yang positif. Tapi jangan salah, di balik hal positif ada juga hal-hal negatif yang berdampak bagi masyarakat luas, tentunya di Indonesia sendiri. Sekarang saya sudah bersama Kak Nas yang akan memberikan kita informasi tentang hoax Pilkada tahun 2024. Kira-kira apa aja sih yang ada di 2024 kali ini? Halo Kak Nas. Aduh, senang sekali bertemu dengan Kak Nas deh. Aduh. Nah, gimana ini pendapatnya Kak Nas mengenai hoax-hoax yang menyebar khususnya di Sulawesi Tenggara lah? Sip. Gimana itu? Oke. Boleh saya berbagi sedikit? Boleh banget. Mungkin banyak orang nggak tahu apa sih sebenarnya hoax itu. Singkat saja saya ceritakan. Hoax itu sebenarnya sudah ditahu sejak tahun 1822 loh. 822. Muhammad. Iya. Iya. Dalam buku Glory of Collection Mean Perhaps dengan Alusium Custom and Names, ya kurang lebih kalau saya nggak lupa kurang lebih seperti itu.
Robert Nasr ini sebenarnya mengambil cerita dari okopusnya. Iya. Jadi hoax itu dari kata hokus pokus. Jadi hokus pokus. Fokus-fokus. Iya, hokus pokus itu diambil dari bacaan mantra. Iya. Bacaan mantra oleh penyihir di zaman Italia pada zaman itu. Aduh, ada penyihir. Iya. Iya, Nah, iya, iya, dari iya. kata hoax itu sebenarnya sampai kita ada cerita hoax itu. Ya. Nah, ini saya luruskan sedikit. Nah, jadi dulu sebelum ada teknologi informasi, hoax itu sudah ada. Nah, oleh si penyihir ini, si hokus ini, itu dia membuat trik dalam sulap. Ya. Nah, dijadikan trik dalam sulap untuk memanipulasi. Hmm. Nah, gitu dia. Jadi perlu saya katakan bahwa inilah ada kebohongan sih sebenarnya Ya. hoax itu. Itu adalah menurut KKB itu adalah kebohongan informasi. Nah, jadi yang perlu ditahu dulu itu loh. Saya garis bawahi, memang hoax itu awalnya memang jahat, memang tidak baik. Ya. Itu tidak benar itu. Itu perlu saya luruskan. Jadi di Indonesia masuk dulu itu kenal masih Anggi ini masih tahu itu surat kaleng. Tidak. 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 Di Indonesia itu ada surat kaleng dulu. Ya. Semua dengar. Nah, Gimana itu itu? surat yang dibuat tanpa diketahui siapa pembuatnya. Oke, jadi anonim ya? Iya. Anonim. Dulu. Nah, perkembangan zaman hari ini hoax ini sebenarnya semakin menjadi. Oke. Ya, semakin menjadi karena keterbukaan informasi di zaman ini. Baik. Nih, perlu saya luruskan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa hoax itu dianggap sesuatu yang tidak baik? Iya, karena memang hoax itu sebenarnya variannya banyak. Aduh, Macamnya rasa. banyak. Kira cuma es krim kan yang ada varian. Macamnya banyak. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, Oke, itulah oke, yang oke. paling penting perlu Anggi tahu. Nah, di zaman hari ini membendung atau memfilter itu memang agak sulit. Baik. Karena dia dibuat dalam konten yang bermacam-macam. Oke. Betul, Ya, betul. kira-kira seperti itu. Nah, Nah. kontennya contohnya style and parodi. Kemudian ada lagi yang disebut false connection. Oke. Ada lagi importal dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang disebut misleading. Oke. Nah, itu yang lebih parah loh, misleading itu loh kontennya. Iya. Itu memang dibuat untuk merusak. Nah, jadi memang yang paling penting. Jadi hoax ini macam-macam. Baik. Iya, jangan diterjemahkan baca HP ini hoax. Oh, enggak seperti itu. Iya. Kira-kira iya, seperti iya, itu. iya. Iya. Aduh, itu informasi buat saya juga karena terima kasih ya. Ternyata hoax itu ada variannya juga ya Sobat TVRI. Iya, ada kontennya ya. Iya, baik. Kan tadi Kak Anas ini berbicara tentang hoax itu sebenarnya tadinya tidak berbahaya. Yap. Iya. Yap. Tapi sekarang ini, aduh bahaya sekali. Ya memang karena Bahaya. asal mulanya hoax itu memang jahat. Oh iya. Yang saya ceritakan tadi menurut sejarahnya itu kata hokus pokus itu memang dibuat memang untuk memang membuat sesuatu manipulasi palsu, Oke. tiruan gitu kan. Oke, Yang sekarang kontennya bermacam-macam. Jadi jangan salah kaprah menerjemahkan kata hoax itu. Ya, motivasinya memang ada. Makanya saya tanya tadi 1822 itu sudah ada kata itu. Di Indonesia dikenal dengan kata surat kaleng. Surat kaleng, betul. Jadi Iya. kita tidak tahu itu sebenarnya kabarnya dari mana. Iya. Isinya kayak kabar burung lah ya Kak Anas ya. Nah, Iya. saya mau tanya Kak Anas, kan ini hoax ini berbahaya. Sip. Kenapa? Apa sih penyebabnya kenapa hoax ini berbahaya? Apalagi dengan tujuan politik tertentu. Nah, Gimana ini? hoax ini memang membooming Iya. setelah di frame atau dilekatkan di politik ya. Ya, ini akhirnya selalu menjadi kebiasaan teman-teman masyarakat kita itu melekatkan hoax ini di macam-macam. Iya. Padahal memang masifnya agresinya itu dia itu pada saat di momen-momen politik. Nah, itu dia kurang lebih. Jadi kenapa di politik itu dia kuat? Ya. Karena ada kontestasi. Ya.
Iya kan? Iya, iya, iya. Yang kedua ada namanya desain. Iya kan? Ada skenario politik. Benar. Iya, kemudian ada peran. Di dalamnya ada aktornya, ada tugas-tugas bagian A, B, Z, D-nya seterusnya. Betul, betul. Terus ada media, fasilitas yang digunakan untuk menyebar hoax itu. Iya. Iya kan? Ada melihat, jadi perbedaan-perbedaan dalam frame politik ini untuk mencapai kepentingan dia, kontestan ini, memang tanda petik hampir segala cara sering digunakan Baik. oleh oknum-oknum atau kontestan tertentu atau pasangan-pasangan tertentu. Nah, jadi di politik tuh dia makin kencang, dia makin masif, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa? Karena variabel itu tadi. Iya, iya, Ada kontestasinya, ada desainernya, ada aktornya, ya kan? Kemudian ada strategi dan taktiknya dan seterusnya. Ya, kira-kira Nah, seperti itu. Kadang ini kan kalau misalnya jangankan saya lah ya, bapak ibu saya itu kan pastinya bermain sosial media. Mau itu sosial media yang berupa TikTok Ya. ataupun video ataupun Ya. teks, Ya. itu pasti mereka mainkan. Nah, seringkali masyarakat itu menemukan Ya. hoax-hoax itu. Nah, kira-kira Kak Nas, apa yang harusnya mereka lakukan jika mereka itu menemukan hoax dimanapun lah pada saat pilkada ini? Ya, pertanyaannya ada dua. Tentang mendapatkan informasi hoax di media sosial. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan hal itu ya. Iya. Jadi begini, kita ini perlu saya garis bawahi. Sebenarnya imperialisme penjajahan model baru hari ini tuh ada di HP ini. Oke. Ini saya harus garis bawahi. Kalau ini difungsikan ke sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, itu yang pertama saya harus ya. Karena ini kenapa? Bangun pagi, jangankan cuci muka, iya ya, sikat gigi, ya, bangun raba. HP saya ada di Belum tahu mana? buka matanya. Tuh, itu yang perlu Iya, betul. digarisbawahi. Saya juga begitu kan. Nah, itu dia persoalannya. Iya. Jadi yang pertama adalah bahwa dunia informasi lewat media HP ini, utamanya yang berbasis banyak fasilitasnya, itu tolong difilter. Nah, itu yang pertama. Dianggap bahwa teman setia yang paling setia, yang diajak berinteraksi, yang paling nyaman dan paling enak, yang tidak ada apa-apanya itu HP. Itu yang pertama. Sementara perlu ditahu, ini pengganti interaksi loh. Benar. Ya kan? Ini pengganti interaksi. Interaksi itu macam-macam kan? Ya, pada hakikatnya interaksi itu ada interaksi verbal dan non-verbal. Komunikasi maksud saya, komunikasi verbal. Ah, interaksi itu ada dua, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau ini mewakili semua. Suara boleh, video boleh, teks boleh, gambar boleh. Iya, itu tulisan boleh. Ini kelihatan loh semua ini. Video ada apa. Jadi, dari pertanyaan yang pertama, harus diyakini bahwa dalam dunia politik hari ini, mengkonsumsi yang pertama sebelum keluar dari rumah kan ini. Iya. Baca berita, baca ini, baca itu. Pertanyaannya itu dari siapa, sumbernya dari apa, faktanya apa, nilai kebenarannya apa, kan gitu. Iya. Nah, sekarang kalau tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya kita ini dalam berinteraksi dengan fasilitas ini kan fatal jadinya. Nah, ketika dia lari ke dunia politik yang hoax, ya kan kurang lebih seperti itu. Ya udah, kalau tanpa variabel seperti itu tadi, ini habis juga nih kita informasi itu. Kira-kira seperti itu. Makanya dalam istilah orang hari ini, bijaklah menggunakan handphone. Iya, betul sekali. Itu normatif. Tapi faktanya enggak. Yang paling tidak bijak belum sikat gigi. Iya kan, belum cuci tangannya, cari di bawah bantal kah, di atas lemari. Ya kan, bagaimana mau bijak? Ya kan? Sementara sudah disorientasi. Padahal yang saya katakan di awal tadi, ini model penjajahan gaya baru kalau tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, digunakan yang baik. Ya, itu yang disebut bijak. Mencari sesuatu yang baik itu bijak. Berbisnis di sini boleh. Iya, mencari wawasan dan pengetahuan boleh. Nah, iya kan gitu. Betul. Iya. Sekarang teknologi ada namanya AI. AI, iya. Artificial intelligence. Benar. Gitu. Bahkan katanya nanti ada biointelligence gitu. Bioteknologi gitu ya. Hidup malah. Ya udahlah, jangan dibahas sampai setting nanti kita mimpi. AI hari ini
itu gerakan mulutnya Anggi. Kalau mengatakan politik, bisa aja saya berubah dan menjadi kata politik. Wow, iya. Iya. Saya tahu itu, iya. Pernah. Pernah. Ada, Padahal ada, faktanya dia enggak ngomong kayak gitu. Iya, Nah benar, ini. benar. Jadi apa sih sebenarnya petunjuk dari berita-berita informasi yang menggunakan media ini, teknologi hari ini ya? Punya ilmunya dong. Iya. Kalau nggak punya ilmunya, cari yang berilmu. Iya. Bertanya sama yang berilmu. Nah itu. Makanya ketika ada, nih contoh, dapat undian mobil. Oh, Ma. Cuman hanya karena nomor handphone jatuh. Kemudian di framing lah dia menjadi yang saya katakan tadi, dia file connection. Ya, kontennya. Artinya salah tapi terkoneksi dari jejaring-jejaring komunikasi yang ada gitu lah. Karena Anggi ketemu saya nih, Anggi gesek itu atau ya penuh benar itu. Kamu dapat undian gitu. Iya. Iya kan? Nah, oh iya. Registrasinya juga secara online, digital itu. Ya korbannya banyak. Iya. Sampai sekarang itu masih ada yang Face seperti itu. ID lah, apalah, Iya. ada meyakinkan lewat perbankan lah dan Baik. seterusnya, ada pajaknya, ada polisinya gitu lah. Nah, itu nggak bisa dihindari. Nah, kenapa? Base hoax itu memang jahat. Itu perlu harus dicatat. Base-nya hoax itu, motivasi kata hoax itu memang jahat. Iya. Ya ceritanya Robert Nazar itu tadi loh, 1822 itu memang jahat. Nah, sekarang ayo, ini punya akal kan Anggi punya. Nah, pakai akal pikirannya. Telusuri dari mana sumbernya. Baik. Kalau dari perbankan, ada hotline perbankan, Iya. ada hotline pajak, Iya, ya kan? Di Pilkada tahun 2024 ini, jadi teman-teman, sobat TVRI ini harus lebih bijak lagi menganalisis lah. Harus tahu informasinya itu dari mana. Harus tahu ini benar enggak ya atau Kepo lah, tidak. kepo Iya, lah. harus kepo lagi sobat TVRI ya. Harus di sini nih korang itu harus mi kepo ini. Harus mi jangan cuma gosip saja yang harus dikepoi. Harus mi juga ini dikepoi soal hoax dan apapun itu yang berbau pemilihan yang akan datang ini di 27 November nanti. Nah, teman-teman dan sobat TVRI, sekarang ini kita sudah berada di penghujung acara. Itu saja di episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.